Juga ada beberapa rekan-rekan media, sahabat saya dari Tempo, Direktur Tempo dan sebagainya, dan teman-teman dari berbagai pelosok Indonesia. Tepuk tangan untuk semua yang datang pada hari ini. Sebenarnya saya sangat bangga membuat karya ini, dan tentu saja terima kasih pada produser pelaksana seperti Rina, pemain Dela dan sebagainya, dan ada kostum di sini dan sebagainya, karena di tengah begitu maraknya berita tentang korupsi, hampir tidak ada film yang memberi kita renungan dan gugatan tentang masalah korupsi itu sendiri. Dari begitu banyak film dengan jumlah penonton 110 juta penonton, itu kan menunjukkan bahwa masalah tema-tema ini menjadi tema-tema yang langka, dan kenapa langka ini juga menjadi pertanyaan. Yang kedua, kebanggaan juga langka juga sebuah lembaga, institusi resmi dari pemerintah berani mengangkat tema-tema yang memang yang disebut sensitif dan membuka berbagai tantangan masalah di negeri ini. Jadi tepuk tangan juga untuk Stranas ya, berani membuka karya ini. Karena menurut saya sendiri selain membuat film-film cerita yang Anda banyak tahu, Daun di Atas Bantal dan sebagainya, saya juga banyak berkecimpung sebetulnya pada pendidikan warga negara. Jadi di era-era pemilu, misalnya pasca Soeharto turun, saya membuat misalnya kayak iklanan masyarakat ingat-ingat misalkan. Anda akan kenal semua kalau di zaman Soeharto diminta Pak Harto waktu itu untuk membuat seri seperti militer pahlawan, saya mengatakan tidak dan mengajukan untuk membuat seri anak-anak, dan disetujui, akhirnya lahir apa yang disebut Anak Seribu Pulau misalkan. Oleh karena itu deretan-deretan apa karya-karya itu menunjukkan bahwa selain membuat karya-karya yang bersifat seni, ekspresi dan sebagainya, saya selalu membuat film pendidikan warga negara. Dan menurut saya di era transisi semacam ini yang penuh kompleksitas luar biasa dan penuh apa yang disebut kebandalan di media sosial, maka pendidikan warga negara menjadi salah satu hal yang menjadi tugas berbagai institusi negara, agar statement publik tidak menjadi keriuhan yang riuh tapi rendah, tapi menjadi runengan dan gugatan. Karena ada pendidikan warga negara mengandung dua. Yang pertama adalah tentu saja menyampaikan apa yang disebut strategi dari lembaga-lembaga negara kepada warganya, dan yang kedua menyampaikan tantangan dan masalahnya. Dan sering yang kedua ini yang menjadikan masyarakat ikut berpikir, nantinya ikut mengawasi, ikut berpartisipasi, itu terwujud. Dan Stranas dan KPK sekarang justru berani membuat karya pendidikan warga negara yang lebih banyak membuka tantangan, membeberkan kasus-kasus nyata untuk masyarakat sadar bahwa langkah-langkah apa yang disebut penegakan hukum bukanlah langkah-langkah yang mudah, tapi penuh masalah yang harus menjadi milik kita bersama. Pada kata ini, bagaimana sebuah film menjadi sebuah pendidikan warga negara, seyogyanya harus kita bangun bersama di masa transisi, di mana ruang komunikasi menjadi gaduh dan sering menjadi banal dan kehilangan fungsi untuk renungan maupun untuk partisipasi bagi penegakan hukum bersama. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah hadir di sini, dan semoga dari renungan itu akan banyak film-film tentang masalah-masalah hukum, karena memang hukum dan masalah korupsi menjadi sesuatu yang sistemik ya, dan jarang ditayangkan ataupun dibuka dengan suatu partisipasi yang cukup serius. Terima kasih atas keberanian, tapi juga strategi dan pandangan ke depan atas komunikasi berbangsa ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Garin. Ya, silakan. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Ibnu ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat sore dan salam sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak menyebutkan lagi satu demi satu. Tadi beliau sudah sampaikan, MC-nya sudah sampaikan siapa-siapa yang hadir. Kemudian Pak Aminuddin juga sampaikan, maka saya tinggal meringkas saja. Yang saya hormati, saya banggakan ya, Bapak dan Ibu sekalian, mbak-mbak semua, adik-adik, mas-mas semuanya yang hadir di screen 10 di CGV ini. Pertama, tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa
kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam keadaan full, ya. Bahkan masih ada ratusan orang yang nunggu di luar, gak muat kursinya, gitu. Ya, tadinya mau saya bikin tandem, saya duduk sama Pak Prof. Agus Joko Pramono, Pak Ibnu sama Pak Aminuddin, gitu. Nah, tapi kalau duduk berduaan, kalau sama suami istri oke. Tapi kalau sama-sama laki-laki atau sama perempuan, ya pasti nggak pas. Ya, jadi ini merupakan sebuah perhatian yang luar biasa. Saya selaku Ketua Komisi menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh yang hadir di sini. Pastinya niat datang ke sini, ya, hadir ke tempat ini untuk menyaksikan karena ingin tahu apa sih nyanyi sunyi dalam rantang. Dari judul saja, saya nggak membayangkan bagaimana itu bisa menyanyi dalam rantang. Nyanyi begini saja udah nggak jelas. Ini nyanyi dalam rantang, ya yang tahu beliau lah bagaimana. Tapi nanti akan kita saksikan, ya. Pemilihan judul yang luar biasa menurut saya yang membuat orang bertanya, ingin tahu apa isi daripada film ini, ya. Film ini berkaitan dengan masalah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK sebagai sekretariat. Ya, bekerja sama, ada kementerian, ada lembaga dan lain-lain. Kita semuanya adalah bagian daripada Stranas PK. Siapapun itu pastinya melakukan pencegahan sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dalam film ini sedikit banyak saya diceritakan bagaimana proses pembuatannya, cukup lama, cukup panjang, biaya juga cukup besar ya Mas Garin ya, gitu. Nah, bahkan ada support lah dari sebuah lembaga NGO kemudian yang mendukung, bahkan mungkin termasuk mendukung kita nonton sekarang ini, gitu ya. Kalau nggak ada kayak tadi itu filmnya Pak Aminuddin, laporan Stranas itu karena pengaruh efisiensi akhirnya pedot-pedot, gitu. Ya, itu buatannya Pak Aminuddin itu. Begitu di setel judul saja udah langsung gitu. Begitu gambarnya kontainer muncul, tambah lagi ngadat lagi, gitu. Tapi karena ini buatan dari Mas Garin, ya, yang sudah direncanakan sedemikian lama, akhirnya bagus. Nah, cerita tentang Stranas PK ini banyak reaksi yang dikerjakan, tapi semuanya itu reaksi ada berapa belas lah, gitu. Ya, seringkali banyak juga orang yang melupakan, bahkan mengabaikan, gitu. Jadi ya mungkin ingat masa tiba akal, setelah itu lupa lagi, ya, berlalu begitu saja. Nah, harapannya dengan adanya film ini, dengan kita sama-sama nonton film ini bisa melekat dalam alam bawah sadar kita, ya. Pulang nanti keluar dari sini kita ingat, kita ceritakan sama suami, istri, adik, kakak, anak, apa semua tetangga dan sebagainya, bagaimana film ini bercerita tentang kondisi, tentang pengaruh dan lain-lain. Ya, harapannya bisa begitu. Ya,